Halo semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan menceritakan pengalaman pribadi, itu pengalaman orang lain yang bisa diambil manfaat. Terkena fitnah. Nah, tentu mungkin tidak sedikit dari kita yang pernah terkena fitnah, dituduh yang tidak-tidak, atau dikabarkan berita yang tidak baik, padahal itu bukan seperti itu. Ayo kumpul kita bercerita, nah, kita sharing tentang pengalaman kita. Memang sakit ya ketika kita itu terkena fitnah dan lain sebagainya. Lalu apakah pernah kita berpikir, kenapa sih orang itu jadi memfitnah kita? Atau kenapa sih kita itu memfitnah orang? Ternyata salah satu alasannya itu adalah karena persaingan. Nah, baik itu persaingan jabatan, persaingan usaha, persaingan posisi, atau persaingan perhatian. Nah, padahal secara akal yang sehat, jika kita tidak mau dituduh, jika kita tidak mau memfitnah, maka kita jangan memfitnah orang lain. Kita jangan menuduh orang lain. Nah, kita tidak mau disakiti, maka kita jangan menyakiti orang lain. Itu pemikiran orang normal. Tapi terkadang banyak anomali yang tidak normal. Nah, karena persaingan kerja, persaingan usaha, persaingan perhatian, persaingan posisi, jabatan, dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu melakukan sebuah fitnahan atau tuduhan. Nah, itulah kenapa guru-guru kita mengatakan bahwa hindari perbuatan yang bisa membuat orang itu menuduh kita. Contoh, di kampung kami ini, saya masih ingat dulu ada seseorang yang ketika bulan puasa, beliau selalu menjadi imam sholat tarawih. Dari saya kecil, beliau itu selalu jadi imam sholat tarawih. Lalu, beberapa belas tahun kemudian, istri beliau meninggal, sehingga tersisa beliau dengan anak perempuan beliau. Anak perempuan beliau itu kuliah di luar kota, sehingga menyisakan beliau sendirian di rumah. Dikarenakan beliau sendirian di rumah, tidak ada yang memasakkan beliau makan. Padahal beliau adalah manusia biasa yang perlu makan, sama seperti kita. Akhirnya beliau beli makan di warung. Pada suatu ketika, beliau itu kelaparan tengah malam. Tengah malam kelaparan, malas memasak. Akhirnya beliau keluar rumah ke warung sambil minum kopi, makan mie. Nah, lalu kelihatan orang kampung. Akhirnya setelah itu, beliau tidak lagi dijadikan imam taraweh oleh masyarakat. Nah, sebab masyarakat menganggap beliau orang yang nongki atau nongkrong di warung gadis, warung sejenis remang-remang tapi bukan ya. Padahal beliau lapar secara akal masuk akal. Beliau tidak punya istri, istri beliau meninggal. Anak beliau yang perempuan kuliah di luar kota. Lalu tengah malam beliau kelaparan, maka otomatis beliau ke warung cari makan. Dan kebetulan saat itu yang buka hanya warung atau saat itu yang buka warung gadis, nah, atau setengah remang-remang. Beliau minum kopi di sana, makan mie. Kelihatan masyarakat. Akhirnya setelah itu masyarakat tidak mau lagi menjadikan beliau sebagai imam sholat tarawih. Padahal saya masih ingat sejak saya masih kecil, beliaulah yang menjadi imam sholat
tarawih. Nah, bagaimana menurut Anda? Orang-orang yang pernah terkena fitnah, pernah dituduh, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai.